Ferrari 360 Modena. Antara jiwa dan teknologi. Di saat kesibukan menumpuk, aku duduk diam menatap langit senja, menikmati secangkir kopi yang mulai dingin. Aku menulis sesuatu di atas kertas lusuh, sebuah impian yang mungkin, entah kapan, akan jadi kenyataan. Tapi melihat diriku sekarang, aku sadar, aku bukan bangsawan, bukan sultan, bukan orang berlimpah harta. Aku hanya orang biasa yang berani bermimpi di tengah kenyataan yang kadang pahit. Namun malam itu, aku ingin menulis bukan tentang diriku, melainkan tentang seseorang yang pernah hidup dengan ambisi besar. Seseorang yang memulai segalanya dari nol, tanpa harta, tanpa gelar, hanya dengan tekad dan keyakinan pada mimpinya. Aku menulis kisah tentang dia, dan tentang sebuah mesin yang mencoba menyeimbangkan masa lalu dan masa depan, Ferrari 360 Modena. Tahun 1999, dunia otomotif sedang berputar cepat. Komputer mulai masuk ke dalam dapur mesin, dan istilah electronic control terdengar di setiap pabrikan. Ferrari tahu, kalau mereka tak ikut berubah, mereka akan tertinggal. Tapi bagaimana caranya berubah tanpa kehilangan jiwa? Dari dilema itu, lahirlah Ferrari 360 Modena, mobil yang menjadi jembatan antara era analog yang jujur dan era digital yang presisi. Namanya diambil dari kota kelahiran Enzo, Modena, seolah jadi penghormatan pada akar sejarah. Tapi bentuknya futuristik, lekuk bodinya lembut, aerodinamis, dan terasa seperti karya seni dari masa depan. Dunia menyambutnya dengan decak kagum. Inilah Ferrari milenium baru, kata mereka. Tapi di balik semua kemewahan teknologi, ada satu hal yang tidak berubah, jiwa. Mesin V8-nya kini 3.6 liter, menghasilkan 400 tenaga kuda. Top speed, sekitar 295 km per jam. Tapi yang menarik bukan sekadar angka, melainkan bagaimana tenaga itu disalurkan. Ferrari memperkenalkan teknologi aluminium space frame, membuat mobil ini 40% lebih kaku tapi 28% lebih ringan dari pendahulunya, F355. Inovasi ini bukan cuma soal kecepatan, tapi soal efisiensi dan keseimbangan. Di era baru, Ferrari tak mau hanya menjadi liar dan keras. Mereka ingin menunjukkan bahwa kekuatan juga bisa elegan. Kalau F40 adalah api, maka 360 Modena adalah cahaya, lembut, tapi tetap menyilaukan. Saat kamu melihatnya, bentuknya seperti sedang tersenyum. Lampu depannya tak lagi pop-up seperti era lama, tapi membulat lembut mengikuti garis aerodinamis. Desainnya dibuat oleh Pininfarina, rumah desain legendaris yang sudah jadi mitra Ferrari sejak lama. Mereka tak lagi menggambar mobil dengan penggaris, mereka memahatnya seperti seniman memahat marmer. Dan hasilnya, sebuah mobil yang tidak hanya cepat di jalan, tapi juga cantik dilihat diam. Banyak orang bilang, 360 Modena adalah mobil Ferrari pertama yang bisa kamu ajak ke kencan dan ke sirkuit di hari yang sama. Itulah transisi, dari liar menjadi anggun, dari keras menjadi elegan. Tapi di balik kecantikannya, 360 Modena punya dua wajah. Wajah pertama, mesin buas yang menunggu untuk dilepaskan. Wajah kedua, teknologi yang siap menahanmu agar tidak celaka. Inilah era di mana Ferrari mulai memperkenalkan eDiff, ABS, dan F1 transmission. Gearbox-nya bisa dioperasikan lewat paddle shifter di belakang setir, terinspirasi langsung dari Formula 1. Bagi sebagian orang, ini inovasi. Tapi bagi yang lain, ini tanda berakhirnya era pure driving. Sebab, kini ada komputer yang ikut campur, sedikit demi sedikit, manusia tak lagi sendirian di balik kemudi. Tapi mungkin itu bukan hal buruk. Ferrari tahu dunia berubah. Mereka tidak mau kehilangan generasi muda yang lebih akrab dengan gadget daripada oli. Maka, 360 Modena dirancang agar ramah tapi tetap menggigit. Ia tidak sebrutal F40, tapi lebih refined, lebih cerdas. Mesinnya berteriak di 8.700 revolusi per menit, dan suaranya, sobat, suaranya seperti orkestra di neraka. Itu bukan sekadar suara, itu doa dalam kecepatan. Dan disitulah Ferrari menemukan keseimbangan baru.
Fakta menariknya, 360 Modena adalah Ferrari pertama yang sepenuhnya menggunakan bodi aluminium, bukan baja. Dan hasilnya, mobil ini terasa ringan tapi tetap kokoh di kecepatan tinggi. Selain itu, Ferrari juga membuat versi convertible bernama 360 Spider, jadi kamu bisa dengar mesin bernyanyi langsung tanpa atap penghalang. Tapi tentu, tidak ada kesempurnaan. Banyak pengemudi lama mengeluh mobil ini terlalu halus, terlalu sopan untuk disebut Ferrari sejati. Mereka rindu sensasi mentah seperti di F40, pedal keras, kopling berat, suara liar tanpa filter. Tapi dunia harus maju. Ferrari memilih evolusi, bukan nostalgia. 360 Modena menjadi fondasi untuk generasi berikutnya, 430, 458, dan seterusnya. Tanpa 360, Ferrari takkan berani masuk era digital seperti sekarang. Mobil ini adalah pintu masa depan yang dibuka dengan hati-hati oleh tangan masa lalu. Ketika aku melihatnya, aku tak hanya melihat mobil, aku melihat simbol manusia yang belajar menua dengan anggun. Karena kadang, sobat, dewasa itu bukan berarti kehilangan keberanian, tapi tahu kapan harus melunak, dan kapan harus menyalakan mesin. Dan di ujung malam, aku sadar, Ferrari 360 Modena bukan sekadar mobil transisi. Ia adalah pelajaran hidup, bagaimana tetap jadi legenda di tengah perubahan. Dan itu, sebuah impian. Lalu, apa impianmu?